Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Lestari, NIM 4068. Saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan membuat sebuah maket untuk anak usia dini umur 5 sampai 6 tahun. Nah, teman-teman, video kali ini merupakan video akhir semester saya dalam mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD dan Ibu Dr. Windy Dwi Andika MPD. Nah, teman-teman, langsung saja inilah maket sebuah kelas untuk anak usia dini umur 5 sampai 6 tahun. Alat dan bahan pembuatan maket kelas. Cara pembuatan dan metode yang digunakan. Baik teman-teman, pertama dapat kita lihat yaitu sebuah dinding berwarna biru dan tulisan TK Cendikia. Nah, dan juga ada sebuah pintu utama berwarna coklat. Itu pembuatannya menggunakan sebuah kardus yang ditempel dengan kertas origami. Nah, teman-teman, pada bagian utama ini ada dinding yang berwarna oranye. Itu banyak sekali sebuah tulisan-tulisan itu ya. Itu semuanya ditulis menggunakan spidol dan juga tempelan dari kertas origami. Nah, teman-teman, pada ruangan ini juga terdapat banyak sekali nih bunga-bunga dan tempelan-tempelan lainnya ya. Nah, itu semua itu dapat dari Google dan saya print, kemudian saya gunting dan tempel. Nah, di sini juga ada sebuah meja. Mejanya itu terbuat dari kardus. Saya bentuk lingkaran, sama kursinya juga itu dari kardus yang kita lipat lalu gunting pada bagian pinggirnya. Nah, teman-teman, di sana juga ada sebuah loker. Nah, loker tersebut itu sama terbuat dari kardus yang saya lem sehingga berbentuk kotak-kotak seperti itu ya. Nah, juga papan tulis dapat kita lihat di sana itu terbuat dari kertas origami berwarna hitam yang saya gunting. Nah, teman-teman, itulah cara pembuatan singkat dari saya. Inilah tampilan dari maket kelas anak usia dini umur 5 sampai 6 tahun.
khususnya untuk anak TK ya, ini teman-teman ruangannya. Nah teman-teman, untuk metode pembelajaran yang digunakan pada market ini yaitu saya menggunakan metode sentra, di mana pada metode ini anak terbagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, jadi dengan menggunakan metode ini juga guru akan lebih mudah mengawasi dan mengontrol pada saat pembelajaran akan dimulai. Nah, teman-teman, dengan menggunakan metode ini anak akan lebih memiliki kebebasan dalam belajar sesuai dengan keinginannya. Seperti kalau seandainya pada hari itu anak ingin belajar mengenai seni. Nah, mereka akan pergi ke sentra seni. Begitu juga untuk anak yang menginginkan sesuai dengan keinginannya. Seperti di sana pada market ini terciptanya ada sentra seni, sentra keimanan dan ketakwaan, juga ada sentra balok. Nah, semuanya itu bisa anak kunjungi sesuai dengan keinginannya. Nah, teman-teman, dengan adanya kelompok kecil tersebut, guru akan lebih mengetahui minat dan bakat yang ada pada anak. Sesuai dengan survei, metode sentra ini menjadikan guru itu lebih fokus terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak. Jadi dengan menggunakan metode sentra ini, kita akan mengubah gaya belajar yang dulunya anak diusahakan seperti robot yang harus dituntut untuk menjadi satu kesatuan yang sama, tapi dengan metode sentra ini semua keinginan anak itu akan terlengkapi dan terakomodasi. Itulah sebabnya mengapa saya menggunakan metode pembelajaran ini menggunakan metode sentra. Yang pertama itu ada sentra alam. Sentra alam ini merupakan berbagai kegiatan pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan rasa cinta anak kepada alam. Nah, seperti peserta didik dibiasakan untuk selalu menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan pada sentra ini peserta didik juga dapat bereksplorasi dengan berbagai materi yang berhubungan dengan alam. Nah, teman-teman, di dalam sentra alam ini saya sudah menambahkan papan tulis yang nantinya sebagai alat penunjang untuk guru dalam mengajar anak mengenai alam. Dan juga saya sudah menyediakan lemari kecil untuk penyimpanan karya-karya anak atau juga alat penunjang yang akan membantu anak dalam proses pembelajaran kegiatan alam ini. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu sentra seni. Sentra seni ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya. Nah, di dalam sentra seni ini contohnya itu keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini bisa diajarkan seperti melipat, menggunting, mengelem, mewarnai, membuat prakarya, bermain alat-alat musik. Nah, sentra ini juga bisa dijadikan anak sebagai pembelajaran yang mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, di samping sentra seni ini ada sentra bermain peran. Nah, sentra bermain peran ini tidak saya beri kursi maupun meja, polosan saja ya. Sentra bermain peran ini juga sangat mendukung peserta didik pada perkembangan bahasanya dan interaksi sosialnya juga. Nah, seperti peserta didik ini nanti diajarkan untuk bermain peran, misalnya menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada sentra balok. Sentra balok ini membantu perkembangan anak dalam berkonstruksi, terutama mengembangkan kemampuan visualnya dan matematikanya terhadap peserta didik anak usia dini ya. Nah, model pembelajaran sentra ini juga sangat bermanfaat untuk diterapkan kepada peserta didik untuk peserta didik anak usia dini maupun di taman kanak-kanak, karena sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu sentra keimanan dan ketakwaan. Nah, pada sentra keimanan dan ketakwaan ini
Pada dinding-dindingnya sudah saya tambahkan banyak sekali alat-alat penunjang yang akan bisa menjadi alat pembelajaran bagi anak usia dini ya. Di sana sudah saya tempel rukun Islam, tempat-tempat beribadah seluruh agama yang ada di Indonesia, dan juga huruf-huruf hijaiyah yang akan menjadi penunjang pembelajaran bagi anak. Nah, tujuan dari sentra keimanan dan ketakwaan ini yaitu berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam sentra ini juga anak akan melakukan kegiatan bermain, mengenal agamanya sesuai yang dianutnya, dan juga anak akan diajak bermain sambil menghafal rukun Islam ada 5 seperti itu. Nah, belajar juga tentang sholat, mengaji, dan mengucapkan kalimat syahadat. Sentra ini juga bertujuan untuk agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan beragama sejak dini dan dapat membentuk pribadi yang cerdas dan berperilaku sesuai norma dan agama. Nah, baik teman-teman, itulah sentra-sentra yang telah ada pada market kelas yang telah saya buat. Apabila dalam tutur kata dan tindakan saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.